seumur hidupku. Ya, silakan Pak Ayu, dilanjut. Bapak Yohanes mungkin lagi ada kesibukan. Eh, langsung aja Pak Martin. Ya Pak Ayu, gimana? Belum di Lalu unmute ya? Suaranya belum keluar, belum di sudah unmute ya? sudah Pak. Oh, oke, kok di tempat saya masih itu. Ya, silakan Pak Ayu. Oh, sinyalnya nggak itu. Ya udah, eh, mewakili Pak Yohanes, langsung dimulai aja. Pak Lukas, silakan. Baik, mari saudara-saudara yang berbahagia, kita siang hari ini kita berikan waktu yang terbaik untuk pertemuan kita, persekutuan doa Taman Tekno. Kita yang berjumpa di udara dengan Zoom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih buat siang hari ini. Kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk kami berjumpa melalui Zoom dengan hamba-hambamu, dengan Pak Yohanes, dengan Pak Jin, dengan Bapak Fendi. Kami rindu untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun kami berjumpa di ruangan Zoom ini, kami tahu kami punya Tuhan Yesus di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Tuhan, berfirmanlah buat kami siang hari ini. Terlebih dahulu, Engkaulah Tuhan Allah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau sejak pagi hingga saat ini ada pikiran, perkataan, perbuatan kami, apa yang kami lihat, kami dengar, kami perkatakan, kami lakukan, tidak seturut dengan firman Tuhan. Darah-Mu yang kudus mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk kami membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang kami dengar, kami baca. Dan firman-Mu menjadi berkat rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Pak. Ya, berbahagia. Selamat siang Pak Jin, Pak Yohanes, dan Pak Fendi. Ini kali pertama bagi saya berjumpa di tahun 2024. Kesempatan yang berbahagia, Pak Jin dan Pak Ju masih ingat gitu ya, ingat saya gitu, yang dulu pernah berjumpa beberapa kali di Taman Tekno. Kalau Pak Fendi saya baru jumpa nih di ruangan Zoom ini Pak. Salam kenal Pak Pastor. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan siang hari ini, Kristus adalah di atas semuanya. Kristus adalah di atas semuanya. Firman Tuhan yang terambilkan dari Yohanes 3 ayat 31 yang berkata demikian. Yohanes 3 ayat 31. Firman Tuhan berkata. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Haleluya, kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dialah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dia yang dari atas. Jadi, Tuhan itu Alfa dan Omega. Kemampuan berpikir kita tidak akan bisa mencerna akan kuasa Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan dia ada sampai pada akhir dunia ini.
Dan tentu janji firman Tuhan bahwa kita nanti akan diberikan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang sekarang ini akan hancur karena kesudahan zaman seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita di atas semuanya. Jadi apapun yang ada di bumi, persoalan kita, pergumulan kita, yang sudah kita pernah lakukan, yang kita pernah perbuat beberapa hari, minggu, bulan, tahun yang lampau, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik perbuatan juga yang mendatangkan duka bagi Tuhan, tentu bagi Tuhan, Tuhanlah yang mengatasi segala persoalan kita. Kalau kita punya persoalan hidup, punya tantangan, tadi Pak Jo cerita mengenai warisan ya Pak Jo ya. Nah, kalau saya berpikir warisan itu siapa sih nggak ingin punya warisan? Nggak perlu warisan yang nilainya sampai miliar, ratusan, puluhan juta. Misalkan nilainya 1 juta, katakanlah seperti itu. Sampai 5 juta, bahkan 9 juta, katakanlah begitu. Orang sangat menantikan. Nah, Pak Jo menghadapi hal seperti ini, apalagi saya sih nggak tahu nilainya berapa ya Pak Jo, nilai warisan kalau dituangkan. Pak Jo menceritakan bahwa itu merupakan masalah yang dihadapi oleh Pak Jo. Dan Pak Jo menyadari bahwa ketika persoalan yang seperti itu dipikirkan, digumulkan, memang tidak ada habisnya. Bahkan akan membuat kita bisa gak enak makan, gak enak tidur, kurang gerak, dan sebagainya. Tapi kita harus bagaimana, baginya bagaimana, sementara adanya Pak Jo, saya dapat sekian gitu, dan tentu sebagai anak pertua dan satu-satunya pria, biasanya jatahnya paling besar, itu ya. Ya sesuai dengan hitungan, dan hukum sekian persen misalkan. Tetapi mereka juga ingin dapat banyak. Nah, Pak Jo menyadari bahwa masalah yang dihadapi, dia harus mampu mengatasinya. Dan puji Tuhan, saya mendengar bahwa Pak Jo, kita semua punya Tuhan Yesus. Dia di atas segalanya. Dan Pak Jo mencerahkan persoalannya kepada Tuhan. Ketika diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mengambil alih persoalan itu. Tuhan yang mengambil alih tantangan itu. Sehingga Pak Jo bisa merasa damai, senang gitu ya. Senang dapat duit 500.000 aja, senang nggak sengaja. Padahal warisan dia itu nilainya jutaan, bahkan ratusan juta kali ya. Beda memang. Seseorang kalau di dalam Tuhan, kita tahu kita punya Tuhan yang mampu mengatasi segalanya. Kristus adalah di atas semuanya. Ketika diserahkan kepada Kristus yang di atas semuanya, ada damai. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan. Damai itulah yang sesungguhnya membuat kita bisa bertahan, membuat kita dimampukan menghadapi persoalan. Dan Tuhan Yesus, dialah Allah kita di atas semuanya, termasuk persoalan yang akan kita hadapi. Kita nggak tahu sebentar lagi kita akan menghadapi apa. Kalau hal rutinitas memang dalam hidup sehari-hari dan pekerjaan kita, tetapi katakanlah 2-3 jam mendatang, esok hari, esok lusa dan seterusnya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, Dia yang datang dari surga, Dia akan semua. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau Kristus adalah di atas semuanya, kita harus tahu. Karena apa? Yang pertama, Yesus telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut dan iblis. Kita bisa buka di kitab Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23 yang berkata demikian. Kristus adalah di atas segalanya. Karena Yesus telah mengalahkan dosa, maut dan iblis. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus adalah di atas semuanya. Karena apa? Karena Dia telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan iblis. Jadi iblis tidak bisa menuduh kita, dosa tidak bisa mengintimidasi kita, bahkan maut tidak bisa mengalahkan kita. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Dunia dan segala isinya tidak membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tidak akan membuat kita semakin bahagia. Anda mengatakan loh, ya Pak Martin, Pak Win, bukankah kita hidup di dalam dunia untuk bahagia? Iya, memang seperti doa Bapak kami. Tuhan mau kita bahagia, tetapi gaya hidup kita bukan lagi gaya hidup yang duniawi. Memang kita ada di dalam dunia dan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dosa kita telah diampuni, maut telah dikalahkan, dan iblis sudah dikalahkan. Dan kita berbahagia karena kita punya Kristus yang di atas semuanya. Apapun Anda mengatakan, saya punya dosa besar, seberapa besar dosa kita? Yesus telah menanggung di kayu salib. Dosa kita telah diampuni dan dosa telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus. Tidak ada yang besar bagi Tuhan Yesus, sebab Dia terlebih besar dari segalanya. Ada lagi yang mengatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kita. Surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius yang pertama, ayat yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kalau kalimatnya cuma di sini, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Berarti sampai di situ kita berpikir loh, kalau kita sudah kuasa maut dikalahkan, so what next? Tetapi firman Tuhan adalah firman yang hidup. Masih ada lanjutannya, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Firman Tuhan yang luar biasa. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita punya hidup yang kekal. Kita ditebus, diampuni segala dosa, kesalahan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa iblis telah dikalahkan, dan Dia memberikan hidup kekal. Dia memberikan hidup kekal. Itu yang menjadi jaminan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita berpisah dari Tuhan Yesus. Kita pegang erat Tuhan kita. Sebab Dialah di atas semua yang ada di dunia ini. Di atas persoalan kita, di atas masalah kita, di atas tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, dosa, dan iblis. Yesus telah mengalahkan maut, dosa, dan iblis. Dan terlebih, Dia sudah memberikan kita hidup yang itu yang pertama. Yang kedua, Kristus adalah di atas semuanya karena Roma 5 ayat yang ke-12. Kita buka kitab Roma. Ini kitab Paulus kepada jemaat di Roma yang penuh dengan masalah dan tantangan, dan Paulus dimampukan oleh Tuhan untuk menuliskan surat ini. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah
menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, memang karena satu orang, pada akhirnya sampai saat ini umat manusia yang ada di dunia ini hidup di dalam dosa. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, dialah di atas semuanya. Karena apa? Karena dia sudah mengatasi dosa. Kristus mengatasi dosa kita, karena Kristus ada di atas semuanya. Kita nggak bisa berbuat baik untuk kita tidak berdosa. Ada berpikir, kalau saya berbuat baik, saya rajin ibadah, saya beramal dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, di hari-hari tertentu, Anda ibadah sampai seberapa kuat Anda melakukan itu untuk menghapuskan dosa kita, menghapuskan dosa kesalahan kita. Kita bisa hidup menjadi ciptaan baru bukan karena kemampuan kita, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu sudah dibuktikan bahwa Yesus Kristus yang datang ke dunia seorang diri menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk mengatasi dosa kita, untuk mengatasi dosa kita. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus manusia bisa diselamatkan. Manusia tidak akan selamat dan tidak akan sampai datang kepada Bapa masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 12 saya bacakan sekali lagi yang berkata, Roma 5 ayat 12. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Artinya tidak ada jalan lain. Kalau sekarang di Indonesia sedang giat-giatnya membangun jalan tol supaya sampai bisa tujuan dengan mudah tanpa hambatan. Jadi jalan tol itu memang mempermudah. Tapi untuk masuk surga nggak ada jalan tol gampang begitu. Tidak ada hal yang memudahkan kita, usaha kita berbuat baik, kita rajin ibadah, terus kita memakai atribut tertentu, kita menjauhi segala masalah, tantangan, kita menjadi dosa. Secara manusia, sampai seberapa kuat kita melakukan itu agar kita bisa selamat. Sesungguhnya kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia memberikan kasih karunia agar kita diselamatkan. Untuk itulah Dia sudah mati di kayu salib untuk mengatasi dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, Kristus adalah di atas semuanya karena Yohanes 11 ayat 26. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 26 yang berkata demikian. Firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini janji firman Tuhan. Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini dikembalikan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hanya melalui Dialah
kita bisa diselamatkan. Pertanyaan di kalimat yang terakhir, percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara yang berbahagia, ketika tadi kita meninggalkan rumah, terus kayak Pak Jud di kantor, Pak Evan juga di kantor ya Pak ya? Ya. Nah, saya duduk di kursi. Ketika kita duduk di kursi, tentu Anda yakin bahwa kursi yang akan kita duduk itu kuat, gak membuat kita jatuh. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kursi itu aman. Jadi Anda tidak perlu ngecek lagi. Anda main duduk aja. Dan juga yang sering kita lakukan kalau ada 1000 bagian dengan naik pesawat terbang. Begitu kita sudah pesen tiket, kita check in, kita boarding, kita masuk ke pesawat, Anda tidak akan periksa lagi. Mohon maaf, di mana bomnya ya? Ini kursinya aman nggak ya? Pesawat ini nanti gimana? Anda nggak pikir begitu, Anda yakin begitu Anda duduk 1 jam sampai Surabaya, karena Anda percaya dengan pesawat yang Anda naiki. Jadi kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita tidak perlu lagi berpikir, dosaku diampuni nggak ya? Aku masuk surga nggak ya? Percaya itu ya kayak begitu. Adanya dalam bahasa Jawa itu pongkoan gitu, diserahkan semua. Kayak Pak Jud tadi menyerahkan semua warisannya kepada saudaranya, sudah diserahkan, sudah terserah kamu. Nah sekarang kalau kita sudah menyerahkan sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan ya Tuhan sudah mengatasi segalanya, karena memang Kristus adalah di atas semua. Jadi kita tidak perlu pikirkan. Tugas kita adalah kita mengisi hidup kita, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kristus adalah di atas semuanya. Yang pertama, Yesus telah mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Yang kedua, Ia di atas mengatasi dosa. Yang ketiga, Ia di atas mengatasi maut. Kita lanjutkan 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita lanjutkan ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, seperti siang hari ini, sudah memasuki tahun yang keberapa ya ini? Persekutuan Doa Taman Tekno, Pak Jo? Hah? Ya, keluar suaranya Pak Yo. Lebih 5 tahun ya Pak Jin ya? Ya, 5 tahun kira-kira. 5 tahun Pak. Ya. Seperti firman Tuhan tadi dari 1 Korintus 15 di ayat yang ke-58 ya, bahwa jeripaya kita tidak sia-sia. Percayalah bahwa yang kita lakukan tidak sia-sia. Memang yang terlihat di layar hanya kita berempat, tapi firman Tuhan memberi kepastian bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Karena Tuhan dalam bentuk roh, Dia bisa hadir di rumah kita, di saya di sini, di kantornya Pak Ju, di kantornya Pak Wendy, di rumahnya Pak Ji, di Amerika, mungkin pasti ada di Rusia, ada di Australia, di seluruh jagat raya ini. Tuhan ada karena tidak terbatas. Nah, kalau Tuhan dalam bentuk tubuh jasmani, ketika
dia ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, terbatas gitu, secara jasmani, dia ada di Galilea gitu. Kalau Kapernaum, kalau mau ke kota lain, Kapernaum, ke Taman Getsemani, dia harus jalan kaki, dibarengi teman-temannya. Untuk itulah, dia naik ke surga. Dan Tuhan berjanji dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dihiburkan, dikuatkan. Karena dalam bentuk roh nggak terbatas, dimanapun ada. Ketika kita beribadah, katakanlah kita persekutuan doa hari Jumat, banyak kantor yang juga melakukan hal yang sama di hari Jumat. Tuhan ada juga di tempat itu. Karena dia dalam bentuk roh. Jadi dia adalah Tuhan Allah kita. Tak terbatas kuasanya. Dia ada dimanapun tempat Tuhan berkenan hadir dan menyatakan kuasa. Ada bersama-sama dengan kita siang hari ini. Yang terakhir, yang keempat, Kristus adalah di atas semuanya karena Dia di atas mengatasi iblis. Ibrani 2 ayat 14 sampai yang ke-15. Ibrani 2 ayat 14 sampai yang ke-15. Yang berkata demikian. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan cara demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, Kristus adalah di atas semuanya karena ia mengatasi iblis. Tentu kita ingat cerita ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti, untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan tertinggi, untuk dia mendapatkan semua harta kekayaan di dunia asal dia mau menyembah iblis. Nah, Tuhan menghadapi iblis karena dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan iblis tahu bahwa Tuhan itu hidup berkuasa atas segalanya, tapi masih coba-coba cari keluar. Nah, saya belajar dari apa yang firman Tuhan ajarkan ketika kita menghadapi 08, tidak berpanjang-panjang gitu. Artinya kita nggak komunikasi, kita nggak tanya, iblis apa yang sudah kamu lakukan, kamu mau ngapain sama aku? Ya Tuhan, dengan kuasanya dia mengerti. Dia mengatakan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti ada tertulis. Jadi ketika kita menghadapi situasi, memang banyak manusia itu mengkambing hitamkan iblis ketika menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Ini gara-gara si dia begitu tanda kutip ya, menyalahkan iblis. Gara-gara iblis aku sampai begini, aku sampai pindah kerja, aku sampai melakukan kalau zaman sekarang itu perselingkuhan gitu ya, tidak lagi sama pasangannya gitu, lebih banyak dengan orang lain, dengan istri yang orang punya dan banyak hal. Nah, kita menyalahkan iblis, padahal iblis itu sudah dikalahkan. Tuhan sudah mengatasi iblis dan dia sudah kalah. Nah, kita sebagai pemenang, ya kita harus menempatkan diri sebagai pemenang. Tadi coba boleh ditampilkan lagi di ayat 14 Ibrani 2. Pak Jin.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Ini apa? D-nya kecil ya, dia. Dan dijelaskan siapa itu, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita merasa aku kok sudah dari kecil ketika dilahirkan, mohon maaf, ada yang memang orang tua, ada memang anak yang sedari lahir dibawa ke tempat tertentu, didoakan gitu ya. Kalau orang Chinese itu dikwamia gitu, supaya hidupnya selalu berhasil, beruntung, didoakan. Terus pakai atribut tertentu, apalagi yang sering sakit, terus yang sering menimbulkan masalah dan keluarga, anak-anak yang seperti itu, menurut orang tua berpikir dengan cara yang seperti itu agar mereka tidak mengalami lagi. Ketika kita sadar betul bahwa hal itu bisa terjadi, terus kita semasa remaja, dewasa, remaja pemuda dan dewasa, kita ingat, kita tanya sama orang tua kita, atau kita merasakan bahwa kok kerja, usaha itu nggak pernah berhasil gitu. Ada apa? Kita nanya sama orang tua. Kenapa sih Ma, aku kalau kerja kok nggak naik gaji, selalu berpersoalan? Mamanya cerita, oh dulu waktu kecil Mama ajak kamu ke tempat ini untuk didoakan supaya kamu sehat dan segala macam. Ketika mendengar seperti itu, merasa bahwa ada dirinya itu dalam kuasa maut, kegelapan, karena tidak mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan. Dan firman Tuhan berkata, jadi di ayat 15, dan supaya dengan cara demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kita nggak perlu takut lagi kepada maut. Kita nggak perlu takut lagi dalam waktu-waktu di mana kita akan menghadapi itu. Jadi kalau seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya ada dalam kuasa Tuhan, hari demi hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Jadi hari bertambah hari, kita bersama dengan Tuhan. Dan maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari perhambaan maut, dan kita tidak perlu takut lagi. Dan biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, Kristus adalah di atas semuanya. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia yang mengatasi masalah, persoalan, kesulitan, dan tantangan dalam kehidupan kita. Karena dialah yang datang dari atas. Kristus adalah di atas semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan siang hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan, kami membaca, mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Engkau memberi kami pemahaman agar firman yang sudah kami baca, kami dengar, itu dapat kami lakukan dan kami dimampukan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami yang ada di ruangan Zoom ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Jin, Pak Jo, Tuhan memberkati Pak Wendy. Kami adalah milik Tuhan dan Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan mampu mengatasi segala tantangan, persoalan,
masalah dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan kami di atas semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suaranya Pak Jo. Suaranya belum keluar, Pak. Terima kasih Pak Win atas renungannya di siang hari ini. Selanjutnya kita masih punya waktu 10-15 menit. Pak Jin, Pak Fendi juga ada sharing pengalaman rohani. Silakan Pak. Pak Jin mungkin bahwa Tuhan di atas segalanya Pak. Orang sakti jadinya. Ini benar Pak Win, pernah saya waktu itu ada problem itu, saya di tol itu seperti orang linglung Pak. Jadi saya Bogor sampai mau ke Jogja waktu itu Pak. Oh ya? Ya, sampai di masuk tol, sampai di Indramayu apa-apa, saya bingung Pak. Saya keluar tol, balik lagi Pak ke Cikampek, balik lagi Pak. Tujuannya mau ke Jogja Pak. Terus pada saat saya masuk tol, keluar tol di Indramayu, tiba-tiba ada WA nih Pak dari Pak Jin. Pak Jin WA saya, Pak Joko ini kayak apa ya, ada masalah apa gitu loh. Padahal saya tuh ngomong apa-apa sama beliau. Pas saya baca, oh iya ya, masalahku Pak Jin tahu, berarti Tuhan mengingatkan saya ada Tuhan yang lebih besar dari semua masalah seperti yang Pak Win tadi sampaikan. Akhirnya saya lebih tenang dan saya langsung meluncur sampai ke Jogja Pak. Gitu. Jadi yang harusnya itu Jogja Bogor itu 600 kilo, hari itu saya mungkin bisa mencapai hampir 900 kilo Pak, karena bolak-balik Cikampek Indramayu terus itu Pak, bolak-balik tuh Pak, keluar masuk tol itu kan jauh itu Pak. Makasih Pak Jin, makasih Tuhan Yesus juga sih. Silakan Pak Jin. Ya sebelum Pak Jin, kalau kita hidup dalam komunitas seperti ini, sudah hampir 5 tahun Persekutuan Taman Tenu dibentuk dan bertahan hingga sekarang, ada ikatan roh yang kuat, saling mengingatkan gitu. Nggak bermaksud ingin cari tahu, tapi kok rasanya ini Pak Ju kok harusnya hubungin gitu kali ya. Itu kalau enggak ada, enggak apa ya, Pak Jin nggak tahu Pak Jin seperti apa. Ya kayaknya gitu. Jadi ada sesuatu mungkin dalam hati kita, kok saya ingin telepon Pak Jin, Pak Ju, ingin telepon Pak Wedi, ingin telepon Pak Lukas gitu. Nah, ketika telepon, sepertinya telepon yang disampaikan itu atau WA itu, ini yang saya butuhkan. Karena punya cara. Iya. Karena memang di atas semuanya dia bisa menggerakkan saudara seiman kita, bisa menggerakkan seseorang untuk kita diingatkan, dimampukan agar kita nggak melakukan hal yang memang kita membuat kita jauh dari Tuhan. Seperti itu. Ajin, silakan Pak Fendi. Ya, kalau saya sih memang belakangan ini 1-2 tahun belakangan ini sering dapat bisikan hati ya. Jadi seperti waktu Pak Yo itu saya itu hatinya malah kemerungsung ya, bahasa Jawanya ya, kemerungsung. Ini bukan saya yang kemerungsung nih, ada seseorang yang kemerungsung, feeling saya Pak Yo. Nah, jadi dengan saya coba telepon aja Pak Yo atau WA atau itu, ya akhirnya saya hubungi. Nah, suasana hati atau kata hati seperti itu sering saya alami ya, pada saat-saat kepepet atau saat-saat dibutuhkan, ada orang membutuhkan, itu ada yang membisiki saya, ya mungkin kalau saya percaya sih Roh Kudus yang membisiki saya, coba hubungi ini atau coba lakukan itu. Nah, begitu dilakukan ada suatu efek yang berguna bagi orang lain. Ya, sudah sering saya alami seperti itu. Nggak ada kaitannya apa-apa, sedang mengerjakan yang lain, mendadak coba gini, coba gitu. Ini tinggal dulu, yuk kerja yang lain, itu dikerjakan dulu. Nah, rupa-rupanya bisikan itu datang dari Roh Kudus.
juga. Atau mau ngomong apa? Ya, pengalaman paling akhir Selasa malam kemarin. Tiap Selasa malam itu saya jadi fasilitator. Ya, kerennya guru lah ngajar, ngajar di suatu komunitas pendalaman Alkitab. Nah, kita pesertanya ada 5 orang, kemudian yang ngajar itu kita bertiga. Biasanya memang hari Senin malamnya kita bertiga bicara dulu pembagian itu ya, tugas ya. Bagian ini siapa, bagian ini siapa, karena banyak sekali bahan yang mau disampaikan. Nah, kebetulan Selasa kemarin paginya memang saya ada acara di komunitas lain, ada misa yang saya perlu persiapkan, kemudian saya juga ada jadi tim teknis, tim dokumentasi dari panitia lah. Nah, yang anehnya begitu Senin pagi itu rekan pengajar yang Selasa malam itu langsung ngajak, yuk pagi ini yuk kita bicarakan. Nah, saya langsung sambut, ayo aja. Nah, begitu selesai, saya udah kerjain yang untuk tugas saya di Selasa pagi itu misa. Ya, misa itu karena ada tugas, kemudian berangkatnya juga barengan, jemput sana, pulang nganter lagi. Dari pagi jam 8:30 saya udah berangkat dari rumah, pulang sekitar 4:30 baru sampai rumah, capeknya bukan main, malamnya mesti ngajar. Saya nggak sempat nyiapin bahannya lagi karena ya udah nggak ada waktu untuk menyiapkan. Untungnya ya itu Roh Kudus bekerja lagi. Begitu saya dapat di bagian yang harus saya kerjakan, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada ini, itu kayak ada suara hati yang menuntun. Ih jawab begini, ih jawab begitu. Jawabannya begini, yuk lihat ayat ini, yuk lihat itu, ini jawabannya begitu. Jadi hal-hal bisikan-bisikan dalam hati itu sudah cukup sering terjadi, sehingga sekarang saya lebih mengandalkan kalau ada bisikan seperti itu ya harus dilaksanakan. Kalau enggak, akibatnya negatif. Sudah banyak juga yang istilahnya saya nggak ngajakan malas gitu. Akibatnya pasti negatif, nggak benar efeknya ke saya. Nah, itu perkembangan spiritual saya 1-2 tahun terakhir yang bisa saya sharingkan di sini. Saya juga terima kasih pada Pak Yo yang sudah mengajak saya bergabung di PT Taman Tekno. Ya, hasilnya seperti ini Pak Yo. Terima kasih juga. Pak Rudi, Pak. Aduh, Pak Rudi. Pak Rudi ya. Pak Rudi, Pak Rudi bertemu dengan Pak Jin juga nggak sengaja loh. Tuh, Pak. Iya. Jadi itu rancangan Tuhan itu memang di luar kemampuan daya nalar kita ya Pak ya. Maksudnya dia di atas segalanya sih Pak. Benar sih Pak. Kata Pak Win tadi. Ya, ini tema ini kami terima untuk untuk renungan Paskah yang akan datang. Tapi rasanya kok saya harus menyampaikan ini. Nah, dengan apa yang disampaikan, Pak Yu cerita masalah dihadapi beliau dengan warisan, kayaknya kok pas banget nyambung gitu loh. Wah, saya yakin bahwa kalau kita dalam Tuhan itu nggak ada kebetulan. Memang sudah disambungkan oleh Tuhan. Nah, Pak Jin nggak bisa kayak begini karena sudah dilakukan di awal 5 tahun yang lalu. Beliau dipersiapkan 5 tahun yang lampau, dipersiapkan tahap demi tahap sampai pada akhirnya seperti ini, dan punya kepekaan. Pada akhirnya beliau dipakai Tuhan untuk melayani seperti ini. Bukan kebetulan, memang proses dan waktu. Dan Pak Jo yang tetap eksis ya Pak. Apapun yang terjadi, Bogor Taman Tekno tetap tidak bergeming. Hasilnya ada. Anaknya diterima di Gajah Mada ya Pak Jo ya. Ya, diberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati istri, anak, pekerjaan, semuanya
ketika kita tetap ada di dalam Tuhan dan memang Kristus adalah di atas semuanya. Amin. Mengucap syukur kita punya Tuhan yang hidup. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan kita tetap selama-lamanya. Amin. Di Tuhan. Ya kita pengen dengar dari Pak Fendi. Pak Fendi, belum, saya belum kenal Pak Fendi. Mungkin bisa sampaikan. Silakan. Ya, ya cuma nyambung aja sih dari apa yang tadi di-sharingkan oleh Pak Win ya, maksudnya. Jadi sama Pak Jin dan Pak Yohanes ya, tentang sebuah pengalaman ya. Jadi memang kita perlu tahu bahwa ada sebuah ayat yang saya pegang banget, sebuah ayat emas di dalam Roma 8 ayat 28. Kalau kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita perlu tahu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu bisa bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin kita tanpa sadar dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin kita nggak tahu Tuhan kirim. Kadang-kadang ada teman sejawat, mungkin dari orang lain, atau apapun itu Tuhan bisa pakai. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita dan juga untuk mempermuliakan nama Tuhan tentunya. Ya asalkan ya seperti tadi yang saya guys bawain oleh Pak Jin ya. Yang penting adalah ketika kita mau berjalan di dalam sebuah ketaatan calling, karena Tuhan manggil itu saya percaya bukan Tuhan mencari yang pintar atau yang bisa, tetapi yang mau gitu ya. Not ability yang dia cari, tetapi availability gitu. Ya saya belajar itu sih. Jadi mau nggak sih hati kita dipakai Tuhan? Mau nggak hidup kita dipakai Tuhan sebagai alatnya? Ya syaratnya nggak muluk-muluk lah. Nggak sulit-sulit banget gitu ya, seperti tadi Pak Jin untuk jadi fasilitator tentunya kalau kita berpikir wah mana bisa, kualifikasi saya apa dan lain sebagainya, kadang-kadang kan kita suka melihat diri kita sendiri rendah ya, nggak bisa, banyak kan seperti itu. Awal-awal kayak Pak Yohanes gitu juga sering sharing, Pak ini PD-nya begini sudah 5 tahun, kalau kita lihat perkembangannya dan lain sebagainya mana bisa bla bla bla. Ya kalau kita melihat keadaan seperti itu ya kadang iman kita yang dilemahkan. Tetapi kalau kita melihat yang seperti yang di-sharingkan oleh Pastor tadi, bahwa Yesus di atas segalanya, Yesus telah memberikan kita kuasa untuk kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris lebih keren lagi, you are more than a conqueror. Jadi lebih dari seorang penakluk. Jadi Tuhan itu sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan segalanya, dan kuasa yang sama sudah diberikan kepada setiap kita, anak-anaknya yang percaya sama Dia. Jadi buat saya tantangan akan selalu ada, masalah akan selalu ada untuk anak-anak Tuhan, tapi ketika kita bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, ada aja cara Tuhan untuk memberikan kita jalan keluar ya, yang kadang kita nggak pikir, nggak pernah lihat, nggak pernah timbul di telinga. Seperti tadi Pak Yohanes bilang, wah kok saya bingung ya, tiba-tiba kok ada kok bisa ya ada telepon atau ada WA dari Pak Jinato. Ya kalau dipikir-pikir ya kok kayaknya kemungkinan yang sangat-sangat mustahil gitu ya, satu di antara berapa. Tapi itulah cara kerja Tuhan gitu, yang justru nggak bisa ditebak, nggak bisa dikopi, nggak bisa apa ya istilahnya, cara Tuhan tuh nggak bisa diprediksi gitu ya. Kalau bisa diprediksi menurut saya dia bukan Tuhan gitu. Itu aja sih tambahan dari saya. Thank you Pastor, sangat-sangat memberkati. Ya, terima kasih Pak Fendi. Pak Jin, kalau sudah tidak ada mungkin kita tutup karena waktunya kurang 3 menit lagi. Pak Win minta doa berkat Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat persekutuan yang indah kami berempat melalui ruangan Zoom. Terima kasih Tuhan mempertemukan kembali dengan Pak Jin, Pak Yohanes dan Bapak Wendy. Bukan karena kebetulan, tapi kami saling menguatkan. Karena firman-Mu yang hidup, Tuhan menyatukan kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kau sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis, dan kami sudah diberikan hak akan kuasa itu. Kami sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, Engkau lah Tuhan kami, memberikan apa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat, itu dinyatakan bagi kami. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu, Pak Jinato, berkatilah Pak Yohanes dan Bapak Wendy.
Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan bahkan berlimpah. Terima kasih buat siang hari ini. Firman sudah kami dengar. Bila firman-Mu hidup dan kami dimampukan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Kemanapun kami pergi, Tuhan bersama dengan kami. Bahwa kekuatan datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan kami. Setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Berganti tahun di tahun 2024. Sebentar kami akan memasuki bulan Maret. Kami ada hingga saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih karena Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Memberkati keluarga Pak Cin, keluarga Pak Johanis, keluarga Pak Fendi, pekerjaan mereka, usaha mereka. Apapun yang dilakukan, mereka Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kalau seperti kami akan berpisah di ruangan Zoom ini, Tuhan memberkati kami. Kemanapun kami pergi, disertai dan ditolong oleh Tuhan. Mari, saudara yang berbahagia, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita menerima berkat Tuhan. Marilah kita bersama-sama menerima berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menolong kita, yang menghiburkan kita, yang melepaskan kita dari segala kesesakan dan persoalan. Kasih sukacita dan sejahtera berlimpah dalam kehidupan kita, dari dulu, sekarang, dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Awin, Pak Fendi, Pak Terima Haji. kasih Pak Junarto, Pak Lain Fendi, waktu, Terima kasih Pak Pak Ayu. Jinarto, terima kasih Pak Win, terima kasih Ya, Pak Johanis. oke, sampai jumpa Ya. depan. Terima kasih ya Pak ya, Pak Haji. Ya. Ya Pak, thank you. Saya tutup ya. Terima kasih.